الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, kita lanjutkan bacaan untuk mengusir syaitan ketika masuk rumah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan seseorang untuk membaca basmalah dan memperbanyak zikir kepada Allah serta mengucapkan salam, baik di rumah tersebut ada orang ataupun tidak. Ada orang ataupun tidak, salam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah." Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Kemudian salam yang ditetapkan dari sisi Allah, salam yang diberi berkah, lagi baik. Iya. Taib. Di sini untuk salam sebenarnya itu doa terbaik dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kemudian rahmat, kasih sayangnya, ya, rizki, kelimpahan berkah dan seterusnya. Dan juga wabarakatuh, dan juga berkah. Apalagi yang tersisa kalau udah gitu. Kita kan pengen ketiga itu, tiga-tiganya. Selamat, rahmat, berkah. Maka dalam hadis, dalam kajian kemarin, Rasulullah SAW mendengarkan assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi tambah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambah 10 lagi, 30. Jadi kalau misalnya kita salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Kemudian kalau misalnya orang-orang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena kita memicunya, mereka menjawab, maka semakin banyak jawaban, insyaallah semakin banyak mengalir juga pahalanya. Sebagian muadzin yang memanggil seruan azan, ya itu pahalanya banyak itu. Nanti setiap orang yang berkunjung datang karena mendengar suara azan itu, pahala yang dari mungkin awal sholat atau apanya itu kembali ke muadzin itu. Semoga Allah beri hidayah muadzin subuh tadi, insyaallah, amin. Ya muadzin, ya semoga Allah beri hidayah, dan juga teman-temannya. Nah, jadi pahalanya besar itu, menjadi penyebab kebaikan, azan, salam dan lain-lain, atau inspirasi kebaikan, sebagaimana dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, ya kan? Maka pahalanya, barang siapa menghidupkan suatu sunnah dalam Islam atau menyeru untuk suatu sunnah dalam Islam, mengamalkan, memberi teladan, orang mencontoh, maka semua pahala itu bakal ngalir ke dia, sejahat apapun orang itu, sama dia muslim. Ya, jadi makanya belum tentu, tidak harus, atau bahkan mungkin bisa jadi tidak boleh kita mungkin meremehkan dari segi sedikitnya pahala orang yang mungkin zahirnya bagi kita tidak banyak pahala, tetapi ternyata tanpa dia sadari, maksudnya orang yang sedikit amal ini, dia memegang amalan-amalan kunci yang membuat orang itu banyak mengikuti. Bisa jadi ada orang penjahat, ya kan, jahat atau gimana, tapi dia kemudian punya harta diwakafin untuk kebaikan, misalnya untuk madrasah,
maka itu sampai seterusnya itu bakal mengalir pahalanya. Yang mungkin pahala tersebut insya Allah bisa menghapus dosa-dosa masa lalunya, mungkin gitu. Ya sementara mungkin kita, kontribusi kita mungkin belum banyak mungkin dibandingkan dengan yang orang yang sepertinya di bawah kita, mungkin saja gitu. Tapi wallahu alam, itu urusan Allah nanti, itu ilmu ghaib yang nanti biar Allah yang menghitung ya semua amalan kita. Tapi ya ada amalan yang ada dua jenis amalan. Amalan untuk diri sendiri ya, dan amalan yang muta'addi. Amalan untuk diri sendiri itu seperti sholat biasa, bukan zakat, puasa, haji untuk diri sendiri. Tapi ada amalan yang muta'addi, yaitu yang membutuhkan objek dan itu ladang benar-benar. Itu amalan yang membutuhkan objek, amalan yang bisa menyebar manfaatnya seperti ilmu, sedekah jariyah termasuk zakat, atau mendidik anak, atau mentarbiyah orang, atau menjadi guru, baik anak kecil maupun mahasiswa. Jadi itu amalan muta'addi, yang amalan muta'addi ini harus kita pegang nih, minimal satu lah, apa, jadi guru misalnya, atau apa, atau suka sedekah. Karena amalan muta'addi ini pahalanya itu unpredictable. Ya, bisa jadi kita mewakafkan suatu tanah pas kita masih hidup, nggak digunakan apa-apa, maksudnya nggak ada orang yang menggunain. Tapi setelah kita wafat ternyata tanah yang diwakafkan itu dibangunlah masjid. Akhirnya setelah wafat baru kita ini ngeh, kok banyak ya Allah sekarang pahala saya. Ya itu karena itu dulu. Kemudian ada anak, ada orang tua yang mendidik anaknya membaca Quran dari kecil gitu kan. Amalan lainnya tuh sedikit, sholatnya biasa, tapi kemudian pas di akhirat banyak. Kok makom saya setinggi ini ya Rob? Itu karena anakmu baca Quran terus, dan baca Quran karena dulu waktu kecil diajarin olehmu gitu kan. Ya, jadi amalan-amalan muta'addi yang sifatnya transitif itu perlu kita fokuskan lagi, perlu kita reboisasi gitu, hijaukan lagi, revitalisasi ya. Ya, apa kayak gitu yang kita punya, dari usaha, duit, atau dari apa, makanan, atau dari apa, itu semua insyaallah nanti di akhirat bakal kita lihat pahalanya insyaallah. Thayyiban mubarakan fihi insyaallah. Kemudian riwayat Abu Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari, dan namanya adalah Al-Harith, yang menyebutkan namanya adalah Ubaid, dan ada yang menyebutnya Ka'ab, dan ada pula yang menyebutnya Amr. Al-Muhim, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mawliji wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahlihi." Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal mawliji wa khairal makhraji. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu kebaikan untuk masuk dan keluar rumah. Ya, khairul maulij dan khairul makhraj. Khairul maulij sebaik-baik masuk rumah, wa khairul makhraj sebaik-baik keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah, walajna, kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan kami keluar dengan menyebut nama Allah. Wa ala Allahi rabbina tawakkalna, kepada Allah Rabb kami bertawakal, menyerahkan perkara, menyerahkan diri. Tsumma yusallim ala ahlihi, kemudian baru setelah itu mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi ini diamalkan apa? Sebelum salam, yaitu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna, atau sebenarnya Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Bisa dihafalin mudah-mudahan. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yaitu salamlah pada orang yang ada di dalam rumah. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah
فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء فإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya lalu ia berzikir kepada Allah saat ia masuk dan saat ia makan, maka syaitan berkata, tidak ada mabit. Ya. Mabit artinya apa? Malam bid'ah atau apa? Bukan malam bid'ah, bukan. Tidak ada penginapan. Ya. Dong ada penginapan di malam ini nih. Ya. Tidak hotel ya. Tapi maksudnya syaitan ini syaitan yang biasa ke kita gitu loh. Bukan setan jauh-jauh, karena setan itu masing-masing punya lapangannya, punya teritorinya gitu. Mungkin punya peta. Google setan. Nah, ya jadi enggak semua maksudnya apa ya? Misal ada setan konsentrasi di kita. Itu bukan urusan dia, misal gangguin Pak Neiman, gangguin yang sana, bukan urusan dia. Jadi setan itu masing-masing ada konsentrasi masing-masing gitu loh. Ada setan penglaris misalnya yang dipakai, itu nggak ada urusan sama sopir angkot yang lagi lewat, nggak ada urusan. Maksudnya dia yang di area situ tugasnya gitu. Udah terlalu repot lah di situ lah. Dan setan itu nggak tidur gitu. Yang tidur kita tidur, setannya masuk ke dalam tidur kita gitu. Kalau kita nggak baca-baca. Jadi mereka nggak istirahat. Ya, kalau misalnya mereka punya waktu istirahat, enak kita, nyantai, enak tanpa setan. Tapi setan tetap mereka eksis. Misalnya Anda pas lagi kajian kayak gini pun, setannya mungkin lagi nungguin kapan selesai nih kajian, pengen goda gitu. Atau lagi di luar sana berusaha iniin pikiran, gangguin pikiran dan semacamnya. Ya. Kemudian kan di sini kan la mabita lakum wala asya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tuh mengincar tempat tinggal dan makanan kita. Tuh, penting. Tempat tinggal dan makanan kita. La mabita lakum wala asya. Oh, tidak ada penginapan dan tidak ada makan malam nih kayaknya nih. Ini berarti mereka mengincar penginapan tempat tinggal kita dan mengincar makanan. Nah, ya, jadi mereka sangat berhasrat untuk bisa ngumpul bareng kita. Makanya sebenarnya kalau kita nonton film di dalam rumah, itu sebenarnya kita nonton bareng setan sebenarnya. Iya. Nonton film, nonton dangdutan. Iya. Yang sekarang orangnya berkasus itu, ya. Dua-duanya pula. Ada kontes dangdut itu kan? Satunya SJ, satunya IB, dua-duanya ternyata hombreng. Ya, tapi semoga Allah beri hidayah mereka. Cuman itu benar-benar, ya kan? Sebenarnya itu banyak dari kontestan dangdut itu kedukun sebelum kontes. Iya, karena kalau nggak gitu mereka nggak ada tambahan aura. Karena dangdut ini ada inian setan itu banyak, bisa jadi lebih besar dari rock atau metal sekalipun. Kalau metal memang jelas sudah setan, tapi ini lebih besar karena apa? Karena unsur dari dangdut itu sendiri ada unsur syahwatnya besar. Ya. Juga instrumen alat musik untuk dangdut itu lebih banyak daripada rock sebenarnya. Iya, dan lebih rumit aransemennya dibandingkan rock. Makanya orang-orang rocker itu nggak bisa bikin dangdutan, tapi orang dangdutan bisa bikin rock. Iya, itu menunjukkan dari segi instrumennya, aransemennya aja udah menunjukkan ini lebih banyak setonnya dibandingkan pop atau rock dan semacamnya. Dangdut ini besar makarnya. Makanya dangdut koplo dan semacamnya kan, mengkoplokan orang itu. Taib la mabita lakum wala asya. Kemudian apabila ia tidak berzikir kepada Allah saat ia masuk, syaitan berkata, kalian dapat tempat nginap bermalam. Jadi kita masuk rumah, ada setan dari luar masuk gitu kan.
Itu hal yang gaib, nggak perlu kita cari juga. Dan apabila dia tidak berzikir kepada Allah saat ia makan, setan pun berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan jatah makan malam. Jadi kalau udah masuk, nah setan bakal nunggu nih kapan dia makan. Kalau misalnya makan, ya, terus nggak baca-baca apapun, maka ya udah makan bareng. Makanya setannya orang kafir itu gemuk-gemuk. Setannya orang berilmu, soleh, ikhlas, itu ceking-ceking. Tapi kendati pun ceking, tetap aja mereka berusaha. Itulah konsistennya mereka itu. Karena mereka memegang janjinya iblis. La'ughwiyannahum ajma'in. Saya benar-benar akan menipu mereka. Mau kayak gimana kayak saya itu, yang penting saya pengen. Dari dulu sampai nanti terus. Ini tanda-tanda setan enggak nyerah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. So, kemudian aku akan datangi mereka dari apa? Depan, belakang, kanan, kiri, enggak nyerah. Ya. Sebagian dari orang yang diruqyah tertipu. Dan peruqyahnya juga tertipu. Sebagiannya. Tertipunya gimana? Alhamdulillah udah plong, udah keluar. Atau habis untuk keluar apa, salib, keluar logo, keluar jarum, keluar kuku, keluar rambut, keluar HP, keluar deterjen, keluar apapun keluar gitu. Keluar, udah keluar. Ini dia buhulnya, alhamdulillah udah selesai permasalahan. Ya, itu tipuan. Hati-hati. Maksudnya belum tentu, walaupun mungkin tapi belum tentu. Makanya sebagian dari korban sihir, korban santet diruqyah, kemudian selesai gitu aja, enggak sekali muntah terus habis itu selesai. Biasanya kan kayak gitu. Di kontes lagi, di pentas ruqyah atau di ruqyah di rumahan, gitu kan. Ini karena tajribah anak pribadi dengan beberapa banyak orang, ternyata emang enggak langsung gitu aja selesai. Setannya pun belum tentu mati. Kadang pura-pura mati. Dan betapa banyak itu terjadi itu. Disembelih, pura-pura mati. Memang kerasa digorok itu setan. Tapi kemudian cabut dulu setannya cabut dulu mati kan, langsung lemes kan ini kan. Nah, zannya yang ruqyah udah mati nih setan. Tapi di belakang setan lagi kakak cik, dasar bahlul kan. So tahu loh. Gua masih ada tahu di sini. Kemudian nanti pas dia udah pulang baru saya masuk lagi. Itu kayak gitu. Nah, nanti masuk lagi jin yang sama gitu kan. Jadi urusan mati atau masih hidupnya jin itu urusan Allah Ta'ala, gaibnya Allah Ta'ala. Ini yang sepengalaman kita. Pernah juga menggorok, resultnya nggak seberapa signifikan, sama aja. Datang lagi. Iya. Ada juga jin. Maksudnya seorang korban santet ini benar-benar santetnya kuat banget. Kayak dari Cina kayaknya. Ya. Karena di antara yang ditampilkan itu oleh korban sesajennya kayak gini. Jadi yang disantet itu buku. Maksudnya melalui media buku. Ya, melalui media buku. Sampingnya ada lilin-lilin, ada sajen-sajen cila-cila itu yang kayak banyak gitu kan. Kemudian ada buku di tengahnya, buku karya fulan. Gitu cara santetnya. Jin kuat banget. Dengan izin Allah. Udah diruqyah banyak lama. Kita kira udah mati karena udah lemes banget. Karena memang dibacain terus lemes. Nah, terus habis itu udah kita kira enggak ada. Sebulan lagi ketika kita ruqyah lagi sama tingkahnya, jin yang sama. Kemudian bulan berikutnya lagi sama lagi. Jadi enggak ibrohnya kita tuh bukan di matinya jin itu. Walaupun mati alhamdulillah, itu pun kita tidak tahu. Nah, kalau untuk korban sihir ini enggak bisa disembuhkan dengan instan. Dengan ruqyah sekali
atau meruqyahnya udah hebat, soleh, tapi dianya, korbannya ini masih melihara amalan buruk, kebid'ahan, kemaksiatan yang rutin, konsisten, atau penyakit hati seperti hasad, mudah emosi. Nah, ini susah. Apalagi kalau ruqyah massal. Itu kontemporer saja, atau temporary saja, kontemporer. Emang kontemporer memang, dan temporary saja. Dan itu mudaratnya kadang atau kerap ya, lebih besar daripada maslahat. Kenapa? Karena sesama peruqyah kita tahu tuh, orang yang kena jin itu ada sisi bolong di dalam dirinya, ya kan? Ketika dia dikumpulkan bareng-bareng dengan orang yang sama-sama kena setan, kena sate dan semacamnya, itu akan membuat mereka masing-masing mudah kemasukan jin lain, sehingga akan menjadi crowd, yaitu masa jinnya ngumpul semua sehingga bebas berkeliaran, nanti masuk ke sini ya, masuk ke sana dan seterusnya. Ya ibarat kalau misalnya kita ngeliat kejunya Jerry ya, kan keju itu ada bolong-bolong. Gimana kalau misalnya ada tikus-tikus masuk ke situ? Itu seperti itu. Na'udzubillah. Itu enggak enaknya di situ. Makanya enggak sekali orang yang memang punya muskilah masalah dengan jin kemudian berobat dengan cara ruqyah massal, yaitu dengan cara dibacain oleh satu orang kemudian seantro masjid gitu. Itu dia mendapati dirinya kok jinnya nggak seperti yang diharapkan gitu loh. Biasanya dia ngerasa ada kuntilanak dalam dirinya, ini kok malah jadi macan sekarang. Lah kok malah jadi genderuwo sekarang. Nah itu karena apa? Karena banyak yang masuk ketika itu, dan mereka liberal, bebas masuk ya. Dan ini bahaya, belum tentu keluar. Jadi ketika jin sudah pernah masuk ke tubuh seseorang, orang itu mau kemana kek nanti kemudian ketika dipanggil jin itu bakal ketarik. Paham maksudnya enggak? Misal kayak ruqyah massal waktu itu, teman kita itu, ketika Anda sebut tokoh tersebut, baru udah lama dia ngeruqyah sama tokoh tersebut, tapi karena udah pernah dimasukin oleh jin yang diruqyah massal itu, kemudian langsung ketarik jinnya. Langsung ketarik. Kenapa? Karena pernah masuk ke raga ini dan belum ketutup. Iya. Begitu. Makanya orang yang misalnya indigo atau masih punya celah jin yang belum disembuhin, itu di beberapa tempat dia ngerasa serem. Pasar, di kebun-kebun kayak di sana tuh depan, dia ngerasa tertekan. Kenapa? Karena mereka berlomba untuk masuk ke dalam dirinya. Beda kayak kita normal nggak ngerasa apa-apa. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah tutup itu hijab. Allah tutup. Nah, kalau kita ruqyah dengan cara model ruqyah syar'iyah, dibacain, itu perlahan-lahan itu Allah tutup itu. Iya, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dan kita nggak perlu tahu seberapa kadarnya, tapi rutinin. Ya, lama-lama ditutup full. Jadi nggak ada yang instan dari ruqyah-ruqyah yang untuk sihir-sihir ini. Makanya sebagian dari peruqyah itu masih menyimpan jin lamanya. Dulu peruqyah ini adalah mantan praktisi tenaga dalam misalnya. Nah pokoknya kalau misalnya antum lihat ada mantan peruqyah mantan ini mantan itu, kalau bisa jangan ikut. Mantan dukun, mantan ini. Kenapa? Talbis. Mungkin mereka nggak ngerasa, tapi syaitan tuh nggak nyerah. Ketika orang bertaubat dari pelatihan tenaga dalam, dari perdukunan, di ruqyah berhari-hari, emang dikira syaitan diam setelah itu? Enggak. Syaitan berusaha lagi untuk menipu dia. Apalagi kalau belum punya ilmu banyak. Dan makanya hati-hati. Nanti ada udah terjadi, udah ruqyah. Jam berapa?
nanti. Tapi ala kulli hal, ya mudah-mudahan dari acara-acara seperti itu ada manfaatnya, yaitu pengetahuan minimal. Cuman ya itu madharatnya besar, berkumpulnya jin-jin itu. Karena mereka ini sulit dipercaya, enggak. Sampai buruknya benar-benar. Kita sedikit lagi kita habiskan bacaan untuk mengusir setan ketika keluar dari rumah. Masih berkaitan dengan rumah ini, karena kita punya rumah masing-masing. Kalau nggak punya rumah ya nggak usah baca ini berarti. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan." Barang siapa yang mengucapkan yaitu apabila ia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya haul, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah, maka dikatakanlah kepadanya kufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan, kamu telah dicukupi dan diberi petunjuk serta syaitan pun akan menyingkir darinya. Ini kalimatnya adalah kufita wa hudita saja kalimat yang dikatakan padanya. Bisa aja ini perkataan malaikat, bisa aja ini perkataan syaitan yang berputus asa, yaitu syaitan yang ketika antum keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Syaitan yang ada di mobil itu ngeliatin, nunggu kita, siap menjemput kita, bilang, alah, kufita wa hudit. Maksudnya dalam bahasa Indonesia juga, kalau syaitan Indonesia pakai bahasa Indonesia, aduh kamu udah aman deh, dicukupi, diberi petunjuk. Tetapi kalau di perjalanan kemudian kita bermaksiat, ya dapat lagi syaitan gitu loh. Yang sama. Ya entah yang sama, entah syaitan lain, entah gimana gitu. Al-muhim nggak tahu. Jadi ya jangan kira bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, saya selamat ya. Terus di tengah jalan godain cewek. Udah kayak gini mah. Biasanya kalau para wisata ya karaokean di dalam bis. Iya. Di kapal, di kereta, atau apa, di bis karaokean apa campur sari gitu kan. Kok ke Jawa. Lah kita kan dipaksa mendengar. Kita terpaksa aja kita kayak gini. Nikmat. Alasannya terpaksa, sudah takdir kayak gini jadi. Atau tadi kan saya udah bismillahirrahmanirrahim Allah gitu kan. Enggak bisa kayak gitu. Jadi harus berusaha juga ke depannya. Jadi jangan kayak gitu. Baik, itu juga bismillahirrahmanirrahim Allah kita ucapkan kalau misalnya kita singgah di suatu tempat kemudian mau pergi lagi. Misal kita dari rumah nih Cilangkap, jalan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, naik motor bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditambah doa-doa lain, doa safar atau doa berpergian. Kemudian di tengah perjalanan kita ngasuk dulu misal di McD atau di mana misal, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita masuk salam enggak seharusnya? Salam aja, assalamualaikum. Tapi orang-orang pada lo kira masjid gitu kan, salam gitu. Lepas sendal terus dirapiin sendalnya gitu kan, pas keluar udah nggak ada. Nah terus keluar pas mau naik motor lagi mungkin ke kantor atau kemana, baca lagi bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Jadi bro, ini ketika kita mau pergi keluar dari tempat, nggak mesti dari rumah kita sendiri, ya bisa aja dari rumah anak ziarah misalnya. Kemudian pas keluar bismillahirrahmanirrahim, walaupun cuma jarak dari sana sampai sini, kan kita nggak tahu di tengah di depan nanti ada apa gitu, nggak tahu. Jadi di banyak kalau di sini bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Atau misalnya ketika kita mimpi ketemu syaitan atau reperpan atau kayak gimana, bisa, ini kan makna ini bagus nih. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, minta Allah kekuatan. Ya, jadi ini gunanya insyaallah banyak, bisa digunakan untuk banyak hal karena maknanya ini mengandung untuk banyak hal. Ya. Baik. Coba sampai situ insyaallah taala. Ada pertanyaan di sini sebelum ditutup? Pak Firman. Saya sering mendengar kalau ucapan salam itu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tambahan taala itu apakah boleh? Ya. Tambahan taala enggak masalah insyaallah. Asal ya tambahan taala enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh enggak masalah.
salamullahi alaikum nggak masalah, hayyakallah nggak masalah. Nggak masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu greetings. Itu greetings itu apa sih Indonesia? Ucapan selamat ya. Ya, ucapan ketika bertemu orang. Enggak apa-apa. Ta'ala di sini kan untuk Allah. Ya. Cuma gini Pak sebelumnya. Cuma ketika itu ditakutkan menjadikan fitnah bagi banyak orang, jangan gitu. Seringkali sebelum khutbah Jumat itu bukan imamnya, bukan habibnya, siapa tuh yang dahulunya itu. MC-nya. MC-nya itu. Iya. Hostnya. Betul bacanya itu. Tapi yang MC-nya ini bacanya itu. Iya. Tambahan ta'ala itu. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya dengan itu takutnya orang-orang bakal suudzon, nimbulin fitnah, maka jangan. Wallahu a'lam. Yang kedua, kita ini kan semuanya ada korinnya kan. Nah, ada korin. Kemudian korin itu kan cenderung untuk menjerumuskan kita ya. Apakah memang Allah sudah turunkan untuk setiap kita itu korin? Kemudian kalau memang korin itu jahat terhadap kita, apakah boleh kita katakanlah SP-nya kita bunuh gitu misalnya? Apa boleh gitu? tapi untuk yang korin ini memang ada hadisnya bahwasanya untuk setiap dari kalian itu ada hafiz dari malaikat, ada korin, 2 korin kita tuh setiap korin malaikat dan korin jin. Dan korin malaikat ini pasti baik. Itu yang kadang membisikkan kita kebaikan, ya kan? Kadang-kadang kan kita terinspirasi kebaikan. Itu juga bisa, Allah alam bisa dari malaikat itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Kemudian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa kita ini ada hafiznya, malaikat maksudnya. Tafsirannya malaikat, hafiz ini malaikat. Bukan hafiz Pak Hafiz itu bukan. Hafiz ini malaikat. Hafiz ini malaikat. Jadi setiap kita ada malaikat, maksudnya bukan malaikat yang pencatat amal, beda lagi. Ini hafiz ini malaikat khusus bagi tiap-tiap kita yang menjaga kita dengan izin Allah, gitu loh, dengan perintah Allah menjaganya. Nah, dia itu yang memberikan ide baik atau mencegah dari keburukan. Ada bisikan gitu kan kadang-kadang kan? Iya ada. Nah, kemudian ada korin yang kedua dari jin. Kalau yang ini jelas syaitan gitu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Korin Nabi Muhammad SAW. Kalau korin ini sifatnya permanen Pak. Dia nggak tersifati bisa kita bunuh, bisa kita masuk Islam kan, nggak tersifati gitu. Jadi dia memang permanen. Seperti juga malaikat permanen. Nggak bisa kita bilang kufurlah kamu malaikat, nggak bisa. Emang udah kayak gitu dah. Nggak bisa. Dia permanen, fix, terinstall untuk kita ya, selesai. Formatnya kayak gitu. Nggak bisa kita ubah-ubah. Ya, kecuali yang Rasulullah SAW, dan itu pun dengan izin Allah. Bukan karena Rasulullah yang iniin. Ya, karena Allah izinkan dia. Nggak tahu tafsirannya beda. Ada yang tafsirannya jinnya masuk Islam, ada tafsiran lain. Al-muhim. Ya korin ini nggak bisa kita niatkan membunuhnya. Ya dia ngumpet-ngumpetan lah kalau kita bunuh. Ya kita bunuh orang yang tepat di hadapan kita aja belum tentu bisa. Apalagi ini jin yang ngumpet-ngumpetan entah di mana gitu kan. Kita nggak tahu sekarang korin kita ada di mana dirinya dia. Apa di sini nggak tahu. Dan nggak perlu tahu karena kalau kita cari tahu kita bingung dan akan ditipu nanti. Gitu. Jadi nggak usah cari tahu. Gitu. Iya. Begitu. Enggak, jin itu bisa mati, Pak. Itu iblisnya saja. Kata Allah Ta'ala, fa innaka minal munzirin. Iblis meminta anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis minta pada Rabbnya, pada Allah Ta'ala. Iblis tahu Allah Ta'ala Rabbnya. Ngaku benar-benar, tapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya menciptakan iblis fungsinya untuk menyesatkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun, yaitu tangguhkanlah aku. Ni di sini anzir, ni berarti satu orang, dia doang. Ke hari yang mereka dibangkitkan, yaitu sampai kiamat. Qala Allah Ta'ala berkata, innaka minal munzirin, kamu termasuk dari orang-orang yang
ditangguhkan. Iya, wallahu alam. Jadi gitu. Adapun yang bawah-bawahannya, wallahu alam, ya mati mereka. Iya gitu. Gitu ya Pak. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup sampai sini insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.